Selamat datang di Diskusi Sekolah Sabat, sebuah diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian dalam Diskusi Sekolah Sabat ini, dan kita saat ini sudah memasuki triwulan ketiga dari tahun 2023. Dan sepanjang 3 bulan ke depan kita akan membahas satu topik yang baru, yaitu mengenai surat Efesus. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang bagi teman-teman yang sudah hadir di studio untuk berdiskusi bersama, dan juga tentunya setiap pekan, setiap pelajaran kita membacakan komentar dari teman-teman kita di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat yang telah menuliskan di kolom komentar. Mungkin pertama saya bisa minta Pendeta Wilson untuk membacakan. Baiklah, yang pertama ada dari Roni Sagala. Shalom, paparan pelajaran Sekolah Sabat 3 Malaikat sungguh menarik karena penjelasannya mudah dicerna dan dimengerti oleh Pendeta James Situmorang. Lalu kemudian yang kedua ada dari Saudara Mario Poli. Puji Tuhan, terima kasih diskusi Sekolah Sabatnya. God bless. Amin. Yang ketiga dari Saudara Jeffy Wiyarso. Amin, terima kasih penjelasannya Pastor J. Situmorang. Jangan lupa untuk pelajaran selanjutnya undang lagi sebagai narasumber. Amin. Terima kasih. Itu pas lagi Pendeta J. Situmorang yang sedang melayani, dan tentunya kita akan undang lagi, kita akan bergantian ya seperti ini. Ini ada pendatang baru, Kak atau Pastor Edi Mangin, boleh membacakan komentar dari teman-teman kita. Oke. Yang pertama sini dari Noni Chandra. Shalom sahabat diskusi Sekolah Sabat, salam sehat untuk tim Hope Channel. Terima kasih atas Hope Channel bisa ada di YouTube, sehingga kami yang dari daerah lain, Kota Balikpapan khususnya bisa mengikuti pengertian tentang isi Alkitab. Pendeta James Situmorang begitu tenang dan penjelasannya begitu mudah untuk kami mengerti. Luar biasa, semoga channel ini selalu ada sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, sehingga melalui pelajaran Sekolah Sabat banyak orang mengerti dan diselamatkan. Amin. God bless you all, tim Hope Channel. Amin. Yang kedua dari Marheni Purwanti. Shalom Sekolah Sabat, terima kasih Bapak Pendeta. Jadi semakin mengerti dan menambah iman percaya saya. Tuhan memberkati. Dan yang ketiga adalah dari Lanemei Liu. Amin, terima kasih penjelasannya dapat memperkuat iman percaya kepada Tuhan Yesus. Amin, puji Tuhan. Kita senang sekali setiap kali Sekolah Sabat itu ada dari daerah-daerah, bahkan dari luar negeri ya, yang memberikan komentarnya, memberikan semangat juga kepada kita bagaimana program ini dapat menjadi berkat bagi mereka di tempat mereka masing-masing. Dan yang terakhir mungkin dari Ellen bisa bacakan. Oke, dari Willis Sui. Shalom, terima kasih karena sudah memberikan penjelasan Sekolah Sabat yang sudah menjadi rujukan saya setiap minggu dan sangat-sangat membantu saya. Tuhan memberkati pelayanan kalian di sana. Salam dari Gereja SDA Ulu Dusun Sandakan, Sabah. Amin. Kemudian Ugi Sindan, terima kasih, semoga kita terus diberkati. Dan terakhir dari Felicia Kirana, amin, semoga iman kita makin kuat dan percaya akan janji Tuhan, dalam kurung, jangan lupa sucikan hari Sabat. Amin, puji Tuhan. Terima kasih bagi teman-teman yang telah menuliskan di kolom komentar Diskusi Sekolah Sabat, dan kami terus mengundang teman-teman jika merasa terberkati dengan program ini, bagaimana kesaksian program ini dapat membantu Anda secara pribadi, keluarga maupun jemaat, tuliskan di kolom komentar dan kami akan senang sekali untuk membacakannya. Kami juga terus membagikan buku Sekolah Sabat seperti yang ada di tangan saya ini secara cuma-cuma, secara gratis, dikirimkan ke tempat Anda masing-masing. Jika Anda mungkin sulit untuk memiliki buku ini atau tidak punya akses untuk memiliki buku ini, tapi Anda senang untuk belajar bersama dengan kami, silakan hubungi nomor call center Hope Channel Indonesia untuk kami dapatkan alamat informasi dari Anda, dan kami akan kirimkan buku ini secara cuma-cuma. Sepanjang triwulan ini kita belajar mengenai surat Paulus kepada jemaat Efesus, mengingatkan orang-orang percaya di sana untuk tidak menjadi tawar hati di tengah-tengah daya pikat dunia yang begitu menggoda, sama seperti di zaman kita saat ini. Kitab Efesus meninggikan Kristus dan menekankan pentingnya mengikut Dia, menjadi anggota aktif dari gerejanya, sementara menghidupkan pengharapan akan kedatangannya. Efesus adalah kota terbesar keempat dari Kekaisaran Romawi.
Dengan jumlah penduduk sekitar 250.000, Efesus merupakan ibu kota dari salah satu provinsi paling kaya di wilayah yang kita kenal saat ini sebagai Asia Kecil. Menulis surat ini dari dalam penjara, Paulus mengkhawatirkan orang percaya di Efesus menjadi tawar hati dan melupakan apa artinya menjadi pengikut Kristus dalam budaya masyarakat kota Efesus yang canggih dan menikmati kemakmuran. Dia berusaha untuk menarik mereka kembali ke dalam iman Kristiani, mengobarkan kembali api kesetiaan kepada Kristus, dan membangkitkan kembali sukacita yang menjadi bagian dari kelompok Allah di dalam dunia, yaitu gerejanya. Belajar dari surat Efesus. Miliklah kesempatan untuk mendapatkan kembali cinta pertama, kasih yang mula-mula, kegembiraan mengikuti Yesus di zaman yang sungguh menantang. Pelajaran ketiga dengan judul Kuasa Yesus yang ditinggikan. Ayat hafalannya terdapat di dalam Efesus 1 ayat 19 dan 20. Dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya, yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di surga. Untuk membuka diskusi kita, saya minta Ellen untuk berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih karena Engkau telah membawa kami bersama-sama boleh dengan bebas mempelajari firman-Mu. Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin kami pelajari dan bantu kami untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan kami. Kiranya Kristus saja yang boleh ditinggikan, didengar, dan juga dimuliakan pada waktu ini Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Amin. Oke, ini kan kita masih bisa dianggap awal-awal lah ya dari pelajaran surat Efesus ini, pelajaran yang baru. Mungkin dari teman-teman, kalau di 2 pelajaran yang lalu kita sudah membahas mungkin background ya. Ellen ada juga background dari bagaimana Paulus menulis surat Efesus ini, pelayanan Paulus sebelumnya di Efesus. Kalau untuk mungkin saya mau tanya kepada teman-teman di sini, ada nggak sesuatu tentang surat Efesus yang menarik menurut kalian masing-masing? Dari Ellen dulu lah ya. Oke, kalau misalnya tanpa melihat background Kak, aku suka banyak ayat-ayat di kitab Efesus. Karena ayat-ayatnya ini contohnya kayak kitab pelayanan doa 3 ayat 20 tuh Tuhan bisa memberikan jauh lebih dari apa yang kita minta, yang kita harapkan. Jadi tanpa mengetahui background mungkin udah spesial duluan dengan ayat-ayat kunci yang aku sering dengar didengung-dengungkan. Iya, gitu. memang banyak banget ya ayat-ayat, kayaknya yang ayat-ayat emas di buku Efesus ini ya. Iya betul. Oke, kalau dari Pendeta Wilson? Kalau dari saya mungkin nyambung dengan apa yang Ellen bilang. Jadi kalau beberapa banyak akademis lah mengatakan bahwa surat Efesus ini adalah the queen of the epistles atau ratu dari surat-surat lah. Ya mungkin karena itu tadi isinya kan sangat mengangkat tentang keselamatan, tentang siapakah Kristus itu, tentang apa yang dilakukan bagi jemaat, dan memberikan banyak ya tadi ayat emas yang kenapa itu menjadi ayat emas, karena kan itu memberikan suatu konsep yang kita pegang, yang memang kita turuti ya, tentang doa, tentang siapa Kristus itu, tentang hubungannya dengan jemaat, tentang bagaimana kita di Efesus 6 harus mengenakan perlengkapan senjata Kristus. Jadi memang banyak konsep-konsep penting yang ada di dalam kitab Efesus. Jadi ya baik juga kita pelajari untuk kuartal ini ya. Surat ini secara mendalam tentunya boleh pelajari. Kalau dari Pendeta Edi? Baik, kalau saya melihat ini pentingnya doa barangkali ya. Jadi bahwa Rasul Paulus memberikan poin bahwa doa ini bukan hanya sesuatu yang barangkali disisipkan di dalam kegiatan kita, tetapi itu bagian dari pola hidup. Jadi segala sesuatu barangkali diarahkan untuk untuk bisa berdoa. Oke. Nah, berbicara tentang doa nih, kita kan di pelajaran ketiga itu masih membahas dari kitab Efesus 1, tapi di perikop yang kedua.
Kalau di dalam Alkitab kita di bahasa Indonesia ada judulnya Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Dan di ayat pertama dari perikop ini memang kita bisa lihat bahwa Paulus menulis doanya. Jadi dia berdoa, tapi bukan hanya dia berdoa, tapi dia kasih tahu kepada jemaat Efesus, saya mendoakan kamu. Bukan hanya saya mendoakan kamu, tapi ini loh yang saya doakan tentang kamu. Nah, kira-kira apa sih background-nya, ceritanya mengenai mengapa atau apa yang menyebabkan Paulus menulis doanya kepada jemaat Efesus? Mungkin dari Pendeta Wilson. Ya mungkin kalau dari setiap surat-surat ini kan ada general epistles, ada pastoral epistles, ada epistle satu surat yang ditujukan kepada jemaat. Dan kenapa ini dituliskan pada Efesus? Pasti tentunya ada hubungannya dengan pengalaman Paulus ketika melalui atau ada di jemaat tersebut kan. Ya kalau kita mungkin lihat di background ceritanya, ada di Kisah Para Rasul adalah ketika ada beberapa kali Efesus itu disebutkan. Dan Paulus itu berjalan di dalam perjalanan misionarisnya itu yang ketiga kalau tidak salah melewati Efesus. Jadi dia sebelumnya sudah pernah mampir di Efesus, tapi dia bilang saya tidak bisa lama, saya harus ke Antioquia kalau tidak salah ya. Tapi dia akan kembali lagi. Nah, ketika dia kembali itulah dia mengalami satu kisah yang cukup panjang dijelaskan, yaitu mengenai bagaimana dia bertemu dengan kalau orang bilang ya, bukan kayak tukang pengusir setan keliling lah dari orang Yahudinya ya kan, yang kalau bilang 7 anak-anak Skewa gitu, yang menggunakan nama Paulus dan nama Yesus untuk mengusir setan, lalu kemudian bahwa bagaimana itu tidak berhasil. Makanya nanti kalau kita lihat di kisah di Efesusnya akan disebutkan tentang bagaimana menyebut nama di atas segala nama, gitu kan. Jadi penggunaan nama sebagai kalau orang bilang istilahnya mantra itu banyak digunakan di sana gitu lah. Jadi kan kayak menggunakan nama-nama ilah gitu lah, Dewa Sana kah, Dewa Sinika, atau dipakai untuk bisa memberikan kuasa. Nah, itu juga yang akan dibahas di sini. Dan sepertinya Paulus ketika menuliskan kembali ke Efesus, jadi dia sudah 3 tahun di Efesus dan kembali lagi ke sudah meninggalkan Efesus, dan dia mungkin teringat bahwa pergumulan orang di Efesus adalah hal ini, mengenai kepada siapakah kita bisa mendapatkan power, kuasa gitu loh. Apakah saya harus menyebutkan nama dewa ini? Dan disebutkan juga kalau di dalam kisah waktu itu juga ketika Paulus ada di sana, bagaimana dia berhubungan dengan orang-orang yang memuja Dewi Artemis. Kalau di Yunaninya atau Dewi Diana, kalau disebutan di orang Romanya ya. Bagaimana Efesus adalah tempat memang pemujaan bagi si Dewi Artemis ini. Jadi mungkin ya melihat segala latar belakang daripada apa yang terjadi waktu Paulus ada di sana, ya kita tidak tahu juga apa yang tidak tercatat ya, tapi yang tercatat adalah hal seperti ini. Makanya apa yang disampaikan di dalam kitab surat Efesus ini mungkin bisa jadi kita pahami di dalam latar belakang seperti itu, yang mungkin nanti pasti akan dibahas juga secara lebih mendalam di pelajaran kita berikutnya. Nih, aku tahu kalau Ellen tergabung di Youth Prayer Network ya, dan pastinya banyak mendoakan, banyak didoakan. Kira-kira ada pengalaman nggak mendoakan seseorang, sama kayak Paulus nih, mendoakan seseorang, kasih tahu aku mendoakan ini untuk kamu, dan mungkin ada share pengalaman gitu. Ya banyak sih. Aku belum kepikir satu spesifik ya. Cuman saat kita memang dibilang juga kalau misalnya kita mendoakan seseorang tuh ada baiknya kita kasih tahu dia saat kita mendoakan itu. Kenapa? Itu impact-nya bukan supaya kita sombong-sombongan aja ya gitu. Tapi di saat orang lain tahu kalau ada yang benar-benar mendoakan dia itu kita nggak pernah tahu impact-nya untuk dia seberapa besar. Mungkin itu satu. Terus kita juga tulis usulan doa kita di jurnal doa namanya. Kenapa? Karena manusia tuh sering lupa apa yang didoakan. Tapi Tuhan nggak pernah lupa menjawab. Saat Tuhan jawab, kita lupa kalau ternyata itu jawaban doa. Jadi makanya penting untuk dituliskan juga. Nah mungkin itu. Kalau pengalaman seperti doa Paulus ini ya, cuman saya pernah punya pengalaman waktu itu nggak sampai 3 tahun di satu tempat. Cuman 2 minggu aja mission trip kayak KKR gitu. Terus di kelas anak-anaknya tiba-tiba ada yang menerima Kristus gitu. Dan setelah 2 minggu itu aku mesti balik ke kampus. Nah itu kayaknya surat seperti surat yang Paulus tulis untuk Efesus yang aku
bisa sampaikan buat anak-anak muda di situ gitu, kayak wah kita nggak bakal ketemu lagi, aku nggak bakal tahu kamu kedepannya kayak gimana, cuman Kristus yang udah dipercaya itulah ini yang aku doakan kamu tetap pegang gitu. Dan di Kisah Para Rasul 20 juga kalau nggak salah ya, yang waktu itu perpisahan Paulus dengan penatu Efesus. Jadi dibilang di situ di pelajaran hari Senin kan Minggu, bahwa doa itu nggak cuma sekedar formalitas, tapi memang bagian dari kehidupan Paulus, bagian dari pelayanannya. Di ayat 36, 37, 38 Kisah Para Rasul 20 dibilang di situ, sesudah mengucapkan kata-kata itu Paulus bertelut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua, maka menangislah mereka semua terseduh-seduh sambil memeluk Paulus, berulang mencium dia, sangat berduka cita lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi, lalu mereka mengantar dia ke kapal. Jadi itu doa ini bagian dari dari pelayanan Paulus banget gitu, bahwa dia nggak bisa menjangkau umat Efesus, tapi dia masih bisa menjangkau lewat doa. Mungkin itu juga yang kita alami sebagai anak-anak muda ya saat ini, karena Prayer Network tuh beda-beda daerah banget gitu, tapi kita masih bisa lift each others up, masih bisa kayak merangkul dan menguatkan lewat doa, karena kita tahu Tuhan bekerja dalam doa itu, mungkin gitu. Amin. Thank you Ellen untuk ini sharing kesaksiannya, benar-benar menguatkan kita semua ya. Dan kita melihat juga bahwa tentang doa di pelajaran pekan lalu juga sudah dibahas bagaimana Paulus itu selalu mengangkat pujian, selalu mengangkat ucapan syukur di dalam doa-doanya, dan kita belajar bagaimana kita juga sebagai orang Kristen diundang untuk melakukan hal yang sama, bahkan di tengah-tengah mungkin kita punya masalah, di tengah-tengah kita sakit atau ada hal-hal yang membebani, kita tetap diundang untuk berdoa. Bahkan di pelajaran hari Minggu dikatakan terkadang kebiasaan kita dalam doa bisa menyedihkan, meratap. Jadi kadang-kadang kita berdoanya jadi waktu ya memang betul sih waktu curhat sama Tuhan gitu ya. Tapi yang bagaimana Paulus mengajarkan kita rahasia perubahan doa adalah kunci pujian dan ucapan syukur. Mungkin dari Pendeta Edi bisa jelaskan juga mengenai ayat hafalan nih yang sering banget dihafal sama orang-orang Kristen. 1 Tesalonika 5 ayat 17, tetaplah berdoa. Kalau dalam bahasa Inggrisnya kan pray unceasingly atau jangan berhenti berdoa. Ini maksud dari ayat ini apa sih, Pendeta? Oke, baik. Tetaplah berdoa. Ya, barangkali kalau kita lihat secara langsung bahwa apakah itu terus kita berdoa aja gitu tanpa melakukan hal-hal yang lain. Tapi yang pasti bahwa saya melihat ayat ini sebagai sesuatu yang berkesinambungan. Jadi artinya bahwa doa itu bukanlah sesuatu yang hanya kita lakukan dalam momen-momen tertentu. Bahwa saya berdoa ini sini, saya berhenti, udah selesai saya berdoa, tapi ternyata sesuatu yang memang harus terus dilakukan. Jadi integrasi di dalam setiap pengalaman hidup kita. Jadi seperti tadi yang Yola sampaikan bahwa ketika kita menerima berkat, ya mengucap syukurlah pada saat itu. Dan tentunya memang di dalam pergumulan juga tidak salah barangkali kita juga berdoa pada saat kita mengadukan pergumulan kita kepada Tuhan. Tapi satu hal yang pasti bahwa Rasul Paulus di dalam di dalam tulisannya katakan tetaplah berdoa, oleh karena memang Paulus menganggap serius tugas untuk berdoa. Jadi bukan hanya secara pribadi, dan kita lihat dari surat-suratnya termasuk kitab Efesus ya, dia mengangkat tema itu untuk memang banyak hal yang perlu dipikirkan untuk didoakan, termasuk barangkali pengalaman kita dengan orang ya. Jadi Rasul Paulus ketika dia berdoa, bukan hanya saya mendoakan dia di sana, tapi dia mengetahui orang yang dia doakan. Jadi saya kira ini pengalaman, makanya itu juga salah satu alasan kenapa Rasul Paulus berdoa, karena dia memahami siapa yang dia doakan. Mulai dari awal dia tahu orang ini, dan ingat bahwa Rasul Paulus ini memantau, mendapatkan kabar berita tentang orang-orang yang pernah dia kunjungi di dalam perjalanan misinya. Sehingga itu yang dia doakan selalu, makanya dia bilang saya terus mendoakan kalian gitu. Artinya bahwa
pengalaman doa Rasul Paulus ini bukan hanya dia secara pribadi, tetapi bagi orang-orang lain gitu. Jadi ini yang barangkali rindu untuk dia sampaikan, bahwa tetaplah berdoa dalam pengertian bahwa doa itu kita harus terus lakukan dalam kehidupan kita, dan integrasinya dari kita mengingat orang kita berdoa, kita berbahagia kita berdoa, barangkali kita mengalami pergumulan tantangan kita berdoa, barangkali di dalam konteks itulah Rasul Paulus katakan tetaplah berdoa. Oke. Nah ini ada juga yang mengartikan tetaplah berdoa itu ya tentunya kita punya waktu berdoa khusus gitu ya. Mungkin di pagi hari atau di malam hari. Tapi dalam keseharian kita seperti ada komunikasi yang tidak terputus dengan Tuhan gitu. Contohnya kita mau pergi kemana, Tuhan saya mau ke sini, tolong Tuhan berkati contohnya. Atau dalam memilih sesuatu, Tuhan ini saya harus pilih yang mana. Jadi komunikasi yang tidak terputus dengan Tuhan. Mungkin dari Pendeta Wilson, apakah aplikasinya bisa diartikan seperti itu, tetaplah berdoa, dan mungkin ada yang lain juga seperti apa? Ya, mungkin kalau yang mirip-mirip seperti itu adalah sama seperti teknologi ini membuat kita bisa berkomunikasi sepanjang hari. Kalau dulu kan harus datang ke telepon umum. Saya ingat dulu waktu saya masih kecil kan, kalau telepon harus telepon koin kan, ya ke pos satpam lah atau kemana, kantor pos lah kemana, ke wartel gitu ya. Memang harus kita datang, telepon, ya selesaikanlah pembicaraan itu selesai di sana. Selesai baru pulang atau baru melanjutkan kegiatan. Tapi kan kalau sekarang kan selalu ada di HP dengan segala macam media sosial, mau WhatsApp, mau Telegram, atau pakai apalah, iMessenger, iPhone, apalah segala macam kan ada. Dan biasanya komunikasi itu kan sepanjang hari. Tidak dalam arti bahwa terus-menerus balas-balasan sampai ribuan, kalau seharian mungkin bisa puluhan ribu balas-balasan, tapi paling nggak ya sepanjang hari selalu ada sesuatu yang dikomunikasikan. Apakah kabar, apakah permintaan, apakah pertanyaan, apakah jawaban, atau apa cuma sharing-sharing aja. Apalagi kalau ini ke suami, istri, orang tua, anak-anak, saudara, teman, kan seperti itu. Nah, kenapa tidak kita pikir doa itu seperti itu juga? Yang kadang-kadang begitu kita ucapkan amin, oh selesai. Itu artinya doa sudah selesai. Mungkin kadang-kadang ada bagusnya juga, itu doa kita nggak usah sebut amin. Biar kita merasa bahwa itu nggak selesai. Tapi mungkin itu ada latar belakang teologinya. Tapi paling nggak, kalau saya melihat sih konsepnya seperti itu. Sehingga doa itu bukan hanya sekedar tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala, Bapa kami, amin, selesai. Enggak. Tapi bahkan sebelum, sesudah, daripada hal itu kan juga ada kita berpikir seperti apa, kita terbersit apa, ya itulah bisa juga menjadi seperti doa-doa yang tidak terucapkan, tapi paling nggak kita tahu refleksi kita itu seperti apa, mungkin seperti itu. Oke, nah tadi menanggapi dari Pendeta Edi juga mengatakan bahwa mendoakan orang-orang ya yang kita kenal, dan saya juga pernah melakukan seperti yang Ellen tadi katakan, jurnal doa gitu. Tapi semakin lama kan semakin banyak ya, semakin panjang list doa itu, karena kita tiap hari bertemu dengan orang, kita mungkin kenalan dengan orang, ada orang yang mungkin minta didoakan dengan yang berbagai macam gitu. Bagaimana kalau dalam mungkin di YPN mungkin ya, langsung seperti apa berdoa itu dengan segala list yang panjang, dan semua pengennya sih saya semua orang yang saya kenal gitu saya doain gitu, tapi kan tentu memakan waktu juga. Nah, itu gimana, Len? Nah, makanya kita biasanya bikin ada yang harian, ada yang review, mungkin kayak sebulan sekali atau seminggu sekali kita bisa review lagi. Kalau beberapa tim pelayanan tuh ada memang usulan doa yang tiap jam 12 nih, nanti ada kita doain yang ini ya, bagi-bagi tugas. Jadi kita nggak semuanya doakan list yang panjang itu, bisa dibagi-bagi. Tapi bisa juga misalnya minggu ini kita doakan yang, kalau dari jurnal doaku misalnya ada 50 halaman Kak, ini kan nggak bisa 50-nya tiap hari ya. Mungkin kalau aku ada waktu, aku akan doakan 3 halaman pertama. Lalu selanjutnya doakan besok halaman 4-6 kayak gitu. Jadi tetap bisa ke update. Dan makanya di jurnal doa tuh kita suka ada spasi untuk kasih update jawaban doanya dengan tanggal. Dan menarik di situ kalau kita bikin, saya diajarin dari tahun 2012 ya gitu. Jadi ini udah jurnal doa ketiga kayaknya. Ternyata iya banyak tuh usulan doa, misalnya teman-teman yang wah saya minta didoakan karena punya masalah di kuliahan, nggak ada dana gitu. 3 tahun kemudian sudah
sekarang masalahnya adalah saya nggak dapat kerja nih. Berarti udah tamat kan. Jadi ya puji Tuhan kita bisa lihat kemurahan, kasih, dan bahkan kesetiaan Tuhan dari jawaban jurnal doa itu. Jadi nggak mesti sehari semuanya, kita bisa review kembali berkala mungkin. Oke, terima kasih untuk sharing-sharingnya. Dan kita akan lanjutkan diskusi kita. Teman-teman jangan kemana-mana. Oke, kita kembali lagi dan masih di Efesus 1. Kalau kita lanjutkan dari pembahasan kita di perikop kedua dari kitab Efesus 1 ini, di ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Kalau kita mundur beberapa ayat sebelumnya, di pelajaran yang lalu kita sudah membahas mengenai ada Roh Kudus yang diberikan ketika orang-orang menjadi percaya. Di ayat 13, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Nah, apakah Roh Kudus yang sama yang disebutkan Paulus di dalam ayat 17 juga? Mungkin Pendeta Wilson bisa jelaskan. Jadi mungkin kalau kita melihatnya, segala sesuatu itu kan tidak bersifat statis. Begitu terjadi selesai. Mungkin kalau contoh hal-hal statis yang paling sederhana ya seperti cerita-cerita dongeng kan, setelah menikah dan mereka hidup bahagia selamanya gitu kan. Enggak juga, pasti kan setelah menikah pasti ada kehidupan berumah tangga. Enggak diceritain tapi. Nah, mungkin sama juga hubungan dengan Allah juga begitu. Katakan kita dimeteraikan ketika kita menjadi percaya. Oke. Itu adalah suatu perubahan status dari yang tadinya tidak percaya menjadi percaya. Oke, sekarang kamu sudah menjadi milik Allah. Dan setelah itu apa? Setelah kamu menjadi milik Allah, ya ketika kita menjadi milik Allah pertama kali kan bukan berarti karena kita sudah mengenal secara seluruhnya, secara sepenuhnya siapakah Allah itu, apa yang Dia inginkan bagi kehidupan kita, bagaimana kita harus bertindak, apa sih rencananya, segala macam kan mungkin sudah ya kalau di pendalaman Alkitab ataupun di kelas baptisan mungkin kan adalah dipelajari, tapi kan tidak selesai pelajaran itu di sana. Setelah itu kan perlu juga mendapatkan ya seterusnya. Kalau di sini bilang apa? Hikmat dan pengetahuan tentang siapakah Yesus itu ya. Sebenarnya ini juga konsisten dengan amanat agung yang terdapat di dalam Matius 28 ya kan, mulai ayat yang 18 sampai 20 kan katakan apa? Pergilah jadikanlah segala bangsa muridku. Ya itulah proses pemuritan. Tapi dimulai dengan apa? Dimulai dengan baptisan. Tapi setelah baptisan kan nggak langsung selesai kan, apa harus diajarkan? Diajarin apa sih? Ajarlah mereka untuk menuruti segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Jadi memang ada peran, di sini tidak disebutkan peran manusianya ya, tapi mungkin di sini langsung meng-highlight peran Roh Kudusnya untuk mengajarkan, memberikan wahyu, memberikan hikmat, memberikan pengertian tentang oke, kamu sudah percaya sama Allah, sudah menjadi milik Allah. Ketika percaya dimeteraikan, apakah itu dalam bentuk baptisan atau baptisan roh atau apapun itu ya mungkin itu pelajaran terpisah, tapi paling tidak setelah itu lalu tetap ada proses pendewasaannya, proses perkembangannya, dan inilah yang Paulus di sini juga doakan. Jadi bukan semata-mata percaya, tapi setelah percaya ini juga bisa mempunyai suatu apa yang kita sebutkan sebagai kedewasaan rohani. Ya mungkin itu. Jadi kalau dibilang apakah ini roh yang sama, rohnya yang sama. Apakah ini dibilang langkah yang berbeda, ya mungkin bukan langkah yang berbeda, maksudnya jangan kita terlalu keras, oh ini langkah pertama, ini langkah kedua, tapi paling tidak inilah segala proses yang perlu terjadi gitu. Ya, oke. Kayak begitu loh. Oke, nah Pendeta Edi, di sini dikatakan mengenal Dia dengan benar supaya Ia menjadikan mata hatimu terang. Ini maksudnya seperti apa, Pendeta Edi? Oke, baik. Kalau supaya Dia membuat matamu terang ya, mata hatimu terang. Jadi kalau lihat 18 kan katakan agar kamu mengerti. Jadi bahwa ada pengertian yang Rasul Paulus rindu untuk jelaskan sebenarnya. Jadi mata hatimu terang itu supaya mengerti tentang apa. Jadi hal-hal yang dijelaskan dalam 18, 19 dan 20 itu yang pertama adalah pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya. Ya, kemudian yang betapa kayanya kemuliaan bagian dan ditentukannya bagi orang-orang kudus dan betapa hebatnya kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Jadi
Hati terang itu artinya pengertian. Jadi pengertian, kita memahami gitu. Jadi tadi sudah dijelaskan oleh pendeta Wilson bahwa memang ada pertumbuhan. Jadi pertumbuhan ini juga memang kita juga perlu untuk bisa bertumbuh di dalam pemahaman kita. Jadi barangkali ini mata hatimu terang ini adalah Rasul Paulus rindu untuk kita memahami sesuatu, memahami apa yang dimaksudkan tentang panggilan kita, tentang betapa kayanya kemuliaan ditentukan, dan yang terakhir adalah kuasa dari Tuhan itu sendiri. Jadi ini 3 poin yang Rasul Paulus sebenarnya tekankan supaya dipahami oleh orang-orang yang ada di Efesus. Nah ini ketika Paulus menulis surat ini kepada jemaat Efesus dan mengatakan agar mereka bisa mengenal Tuhan Yesus dengan benar, mengenal Dia dengan benar. Mungkin selama Paulus berada di Efesus hampir 3 tahun di sana, dia memperkenalkan siapa Yesus itu. Di tengah-tengah tentunya tadi disebutkan banyak dewa, banyak nama, banyak mantra. Bagaimana Yesus diperkenalkan kepada jemaat Efesus, dan bukan hanya itu, jadi bukan hanya level tahu gitu ya, tapi benar-benar kenal secara mendalam. Nah, untuk Ellen sendiri mungkin mengenal Yesus dengan benar ini seperti apa sih? Gitu. Apakah kita mungkin orang-orang Kristen zaman sekarang kita bisa gitu mengenal Kristus dengan benar itu seperti apa? Iya, mungkin mirip-mirip dengan Efesus pada zaman dulu ya, adalah jemaat umat Tuhan pada zaman sekarang. Karena kita tahu sendiri aja, sedangkan Yesus dengan murid-muridnya 3,5 tahun pun sudah diulang-ulangi pun, tapi ideologi mereka sendiri, mereka masih pegang tentang siapa Yesus itu adalah Raja Dunia yang akan mengalahkan Roma gitu ya. Nah mungkin itu adalah salah satu contoh pandangan yang salah yang belum mengenal Yesus yang sebenarnya gitu. Di kitab Efesus ini juga mereka yang terlalu banyak dengan aliran dewa-dewa dan lain-lainnya, mungkin akan jadi sangat sempit pandangan mereka tentang siapa Yesus itu. Contohnya kita sekarang, kita juga saya hanya tahu Yesus itu pelayanannya habis setelah dia di kayu salib dulu ya. Jadi kebanyakan Kristen pada umumnya mengenal Yesus sampai Yesus yang mati di kayu salib. Tapi di sini Paulus mau bilang ke kita bahwa lebih dari itu, Paulus ingin mengenalkan Yesus yang bangkit loh, gitu. Dan mengadakan pelayanan penebusan dosa, pengantaraan yang kita belajar yang dahulu di Ibrani dan lain-lain. Jadi dan makin kita kenal hal ini, jadi kita makin ngerti, oh ternyata dosa itu seburuk itu ya, bukan cuma mati secara fisik, tapi harus ditebus melalui pelayanan keimamatan Yesus dan seterusnya gitu. Kemudian bahwa ada pengharapan bukan cuman kita ada prosperity gospel, bahwa kita akan diberikan kekayaan, kemakmuran gitu. Tapi kekayaan yang Kristus mau berikan pada kita itu yang kekal, bukan yang di dunia ini kasih gitu. Nah, jadi menurut aku hal-hal inilah yang Paulus sedang perjuangkan untuk perkenalkan ya. Jadi Yesus beyond apa yang selama ini kita mungkin pikirkan. Dan semakin kita mengenal Yesus itu semakin kagum dong kita. Wah ternyata kayak gini ya gitu. Semakin kita tahu kedalaman dari akibat dari dosa itu. Wah sebegini parahnya, semakin kita sadar bahwa kita benar-benar butuh Kristus itu dan penyelamat itu. Nah ini mungkin. Ya itu kayak ngupas bawang ya, jadi kayak kita maksudnya ada layer lain gitu. Wah, betul. Dan semakin terbuka layer-layer itu kayak terus-terus kita kagum gitu dengan pengenalan yang Yesus yang sama, tapi pengenalan kita yang baru tentang Yesus itu membuat kita selalu kagum gitu. Nah, tadi yang sudah sempat disebutkan sama Pendeta Edi juga ada 3 topik yang Paulus doakan secara spesifik ya. Tentang agar Roh Kudus memberikan pemahaman
kepada orang percaya, dan itu kita temukan di dalam ayat 17 sampai 19 yang tadi sudah disebutkan. Itu mungkin bisa berikan penjelasan yang lebih dalam lagi, Pendeta Wilson. Ya, jadi mungkin kan ada 3 hal yang diinginkan atau didoakan supaya yang kembali kepada tadi, apa sih pengenalan dan apa sih hikmat dan apa sih bagaimana membuka mata hati ya tentang hal-hal ini. Tentang yang pertama kan memohon pengertian tentang pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, tentang apa betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Ini maksudnya apa? Kemuliaan yang ditentukan bagi bagian orang kudus. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa ketika kita menerima Tuhan, kita akan mendapatkan sesuatu. Wah, itu betul. Mendapatkan ya apakah surga kah, kesembuhan kah, hubungan kah, apa segala macam, ya pekerjaan kah, jodoh, itu betul semua. Tetapi kadang-kadang kita juga lupa bahwa ketika kita menjadi bagian daripada Kristus, kitalah yang menjadi warisannya itu sendiri. Jadi betul kita mendapatkan warisan, tapi kita sendiri pun menjadi warisan ilahi. Warisan ilahi itu maksudnya yang seperti apa? Ya mungkin bisa diberikan kepada orang lain. Jadi ketika orang lain menerima kita, mereka mendapatkan juga seperti apa sih hubungan dengan Allah. Lalu juga kalau nanti kita mungkin sampai di surga, apa sih yang menjadi tanda? Apa sih yang menjadi kayak apa ya, peninggalan daripada kalau kita bisa bilang pelayanan Yesus di dunia, inilah umat-umatnya. Itulah yang kadang-kadang orang tidak memahami atau yang belum mungkin ketika berpikir percaya kepada Tuhan ya hanya sebatas ya percaya mendapatkan keselamatan, tapi bahwa umat manusia ini diinginkan menjadi lebih daripada hanya sekedar umat yang percaya, tetapi juga umat yang menjadi seperti suatu warisan, menjadi percontohan. Mungkin itu yang pertama. Ya. Lalu kemudian tentang betapa hebat kuasanya bagi kita, gitu kan? Kalau bagi kita yang percaya, jadi ya kalau Allah sudah menjadi milik kita, ada suatu kuasa yang diberikan kepada umatnya. Ya, kuasa ini bukan hanya semata-mata ya kembali seperti tadi, ya kadang-kala kita mendapatkan sesuatu dan kita bisa berkuasa sesuatu itu hanya untuk memenuhi kebutuhan kita kan, apa yang kita makan, minum, pakai. Tapi juga mungkin kuasa untuk ya menjadi saksi, menjadi terang. Kuasa untuk supaya menang dari dosa-dosa. Kuasa supaya kita boleh juga menunjukkan seperti apa sih hidup yang dikehendaki atau diinginkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Jadi ya hal-hal inilah yang apa ya kembali ke yang tadi di awal, pengharapan yang terkandung di dalam panggilannya. Jadi ya pengharapan di dalam panggilannya ini supaya kita bisa menjadi warisan Allah, dan warisan Allah yang apa juga menunjukkan kuasa yang boleh kita alami karena kita menjadi milik Tuhan. Jadi sebenarnya sih Paulus ini ingin supaya umat-umat Allah di Efesus dan tentunya kita juga itu supaya tidak sampai kepada pemahaman yang hanya kalau kita bisa bilang permukaan saja tentang apa sih maksudnya mengenal Allah. Ya kan kalau di Alkitab yang lain dikatakan bahwa hidup yang kekal. Apa sih hidup yang kekal itu? Adalah bahwa mereka mengenal siapakah Yesus yang dikirim dan juga Allah gitu kan. Jadi ya itulah maksudnya yang ingin sebenarnya menjadi beban daripada Paulus. Oke, Pendeta Adi mungkin ada tambahan? Iya, jadi saya hanya mau tambahkan sedikit bahwa memang ini pengalaman ketika dikatakan bahwa pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Yang pertama bahwa dia tuliskan memang di buku Efesus di ayat 3-9 itu adalah bahwa dia sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Itu yang pertama. Ya. Terus yang kedua adalah di ayat 10 bahwa itu nanti dia akan dipersatukan. Jadi bahwa Tuhan sudah memilih kita sejak dunia dijadikan, terus dipersatukan, dan pengalaman inilah di tengah inilah yang dia rindu barangkali untuk sampaikan kepada kita bahwa kuasa Tuhan itu bukan hanya sekedar bahwa dia sudah menentukan kita dari sejak dunia dijadikan, kemudian setelah itu nanti dia datang gitu. Tetapi kuasa ini justru kelihatan nanti di pengalaman hidup kita secara di antara ini. Jadi kuasa ini juga tidak hanya sekedar seperti tadi Pendeta Wilson sampaikan, tidak hanya sekedar menerima gitu, bahwa kita ini sebenarnya lebih penting kita daripada warisan itu. Sebenarnya tadi kan dibilang, wah kadang-kadang kita bilang, aduh luar biasa yang akan Tuhan siapin gitu. Padahal sebenarnya kita itu lebih penting dari warisan yang akan Tuhan berikan. Jadi makanya dia mau sampaikan bahwa bukan hanya saya menentukan kamu dan bukan hanya pada saat saya akan datang, tetapi justru di antara inilah pengalaman rohani kita, kuasa Tuhan itu harusnya nyata. Harusnya nyata. Jadi
melalui pengalaman doa, melalui pengalaman pengenalan kita, jadi sehingga kita memang betul-betul merasakan bahwa Tuhan memang punya kuasa dari awal, di pertengahan, sampai Dia akan datang pada kali yang kedua. Barangkali itu yang saya bisa tambahkan. Thank you Pendeta Edi, dan teman-teman jangan kemana-mana karena kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Efesus 1 ayat 20. Yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukan Dia di sebelah kanannya di surga. Ada dua hal yang disebutkan Paulus di sini, yaitu mengenai kebangkitan Kristus dan peninggiannya. Apakah maksud spesifik dari Paulus menuliskan mengenai kebangkitan dan juga pemuliaan atau peninggian Kristus ini dari Ellen? Ya, mungkin kalau untuk aku pribadi ya, ini adalah yang pertama, kebangkitan Kristus dari kematian itu adalah satu pergumulan zaman dulu dan zaman sekarang juga ya, bahwa tidak ada yang bisa menang melawan kematian. Upah dosa adalah maut, kematian. Dan dengan meninggikan Kristus yang dikatakan bisa bangkit dari antara orang mati, ini menunjukkan bagaimana kuasanya Kristus. Bukan hanya itu, dan mendudukan Dia di sebelah kanan Allah, menunjukkan posisi atau derajat Kristus yang sebenarnya. Jadi bukan hanya salah satu dari dewa-dewa Efesus pada zaman itu, tapi ini adalah satu tokoh yang menonjol, dan ini mungkin yang ingin ditonjolkan atau yang ingin ditekankan oleh Paulus. Oke. Pendeta Wilson? Ya mungkin kenapa dua hal ini tampilkan, ditonjolkan. Mungkin yang pertama di ayat yang dikatakan bahwa jika kita tidak memiliki pengharapan akan Yesus yang sudah bangkit, berarti semua yang kita percayai, dasar dari segala iman kita itu sia-sia. Karena kita tidak berdasar kepada sesuatu yang terjadi. Jadi memang bahwa Yesus itu harus dibangkitkan. Karena itulah yang menunjukkan bahwa ya segala rencana penebusan Allah, segala rencana keselamatan Allah untuk menyelamatkan umatnya itu memang sudah istilahnya sudah final gitulah, sudah ya maksudnya belum selesai sampai nanti di akhir zaman, tapi paling nggak sudah terjamin akan bisa terjadi, istilahnya sudah dibayar lunas, tinggal kapan dikirim aja gitu kan ya kan, udah dibayar online itu kan, tinggal kapan dikirim sama kurirnya saja. Seperti itulah harusnya kita melihat kepada kehidupan kekristenan atau kehidupan kita di dunia ini, bahwa Allah itu sudah menang ketika Yesus sudah mati dan bangkit lagi. Nah, kemudian kenapa itu dihubungkan dengan ditinggikan di atas tahta Allah di sebelah kanan Allah Bapa, itu juga untuk menunjukkan bahwa yang melakukan kemenangan ini bukanlah entitas atau bukanlah oknum yang bukan Allah, tetapi bahwa Allah sendiri yang melakukan hal ini. Sehingga ya jaminannya itu lebih pasti lagi, lebih kuat lagi, dan lebih terjaminlah bahwa tidak mungkin tidak kita itu bisa diselamatkan. Karena itu tadi ya, Kristus sudah menerima segala kuasa, dan juga mungkin nyambung dengan tadi seperti pembahasan di depan, dan juga mungkin pengalaman Paulus di Efesus ya, tentang bagaimana ya ada banyak hal-hal yang orang-orang di Efesus itu andalkan. Apakah itu tadi mantra-mantra kah, nama-nama dewa-dewa ilahi kah, ataupun sihir-sihir kah, semuanya itu ada di bawah atau kalah atau tidak ada artinya dibandingkan dengan kemuliaan kuasa yang Allah berikan di dalam Yesus. Ya, mungkin intinya sih seperti itu. Oke, dan kalau kita lihat di pelajaran sekolah sahabat kita, dituliskan di situ bahwa apa yang Paulus tulis mengenai hal itu dikutipnya dari Mazmur 110 ayat 1. Saya bacakan, demikianlah firman Tuhan kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Nah, apa maksud dari ayat ini dan kenapa Paulus mengutipnya untuk suratnya kepada atau doanya kepada Efesus? Pendeta Edi, silahkan. Baik, jadi karena berbicara tentang latar belakang ya tadi, bahwa salah satu hal yang disorot oleh Rasul Paulus ini tentang sihir. Ya. Jadi sihir terus mantra, dan mereka memang memuja dewa-dewa mereka gitu. Dan ingat, karena saking dalamnya
dikatakan anak Skewa kan itu orang-orang Yahudi. Sampai orang-orang Yahudi aja tertarik sama mereka gitu loh. Jadi bahwa memang ini sesuatu yang sudah sangat berakar di dalam jemaat yang ada di Efesus, sehingga dia perlu untuk mengutip akan hal ini oleh karena di dalam ayat ini kan dikatakan, duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Jadi artinya bahwa kuasa yang Yesus miliki itu berarti di atas segala sesuatu. Yeah. Jadi semua hal, termasuk alam semesta, alam gaib, termasuk kekuatan iblis berada di bawah kaki Kristus yang tunduk kepadanya. Artinya bahwa ketika dia sampaikan kepada aku sudah diberikan kuasa di bumi dan di sorga, artinya bahwa memang Yesus mau sampaikan kepada jemaat di Efesus bahwa memang nggak ada sesuatu yang akan yang akan bisa dapat menaklukkan kuasa daripada Tuhan sendiri. Jadi kan kalau kita linkkan ini dengan kehidupan berjemaat kan, jadi artinya bahwa ketika disampaikan kepada jemaat, ini isu yang menolong jemaat sadar bahwa tantangan sebesar apapun termasuk dari kuasa-kuasa kegelapan yang dihadapi oleh mereka di zaman Efesus itu adalah sesuatu yang memang sudah ditaklukkan oleh Tuhan sendiri gitu. Jadi ini memang pengharapan yang pasti bahwa sebagaimana Yesus memiliki kuasa ini, sebagaimana gerejanya juga akan memiliki kuasa yang sama. Dan kuasa itu adalah bukan sesuatu yang sekarang diberikan terus nanti akan disampaikan lagi ketika Tuhan datang, tapi di pertengahan yang seperti yang saya katakan bahwa dalam pertumbuhan kerohanian ini disitulah kuasa itu muncul. Jadi di dalam kehidupan kehidupan sehari-hari daripada orang-orang yang ada di Efesus, khususnya barangkali jemaat yang ada di sana ya, bahwa kuasa ini memang akan kelihatan. Tidak ada yang dapat menaklukkan jemaat Tuhan oleh karena Tuhan sendiri yang dirikan jemaat itu. Tuhan sendiri yang katakan bahwa di atas batu karang ini saya mendirikan jemaat. Jadi artinya bahwa Tuhan rindu untuk sampaikan kepada orang-orang di Efesus, jangan khawatir. Kuasa itu ada sama saya dan saya adalah kepala jemaat. Jadi kalian jangan takut gitu loh. Itu aja barangkali yang Rasul Paulus ingin sampaikan. Ya, dan secara spesifik ditulis di situ, aku menjadikan di bawah tumpuan kakimu ya. Kalau Paulus menulisnya bahkan lebih spesifik gitu, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah, penguasa, kekuasaan, kerajaan, tiap-tiap nama yang dapat disebut. Kalau tadi kita lihat background ceritanya ini karena banyak nama-nama, banyak dewa-dewa, mantra-mantra yang disebut di Efesus. Dan juga bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Jadi memang semua kuasa itu tunduk di bawah tumpuan kaki Yesus. Nah, kalau kita lihat di pelajaran hari Kamis disebutkan seperti ini, Allah telah membuat Kristus menang atas semua kuasa jahat. Tadi yang sudah Pendeta Edi juga sampaikan. Gereja yang disamakan secara erat dengan Kristus dan diperlengkapi olehnya dengan segala kebutuhannya, dengan sendirinya menjamin kemenangan atas musuh-musuh itu. Nah, apa yang dimaksudkan di sini? Gereja atau jemaat mana yang dimaksud? Silakan Pendeta Wilson. Ya, tanpa mengutip dari bagian-bagian lain dari Alkitab, ya kita bisa mengutip dari bagaimanakah Paulus menjelaskan hubungan antara jemaat dengan Yesus. Ya, dia kan mengatakan bahwa soal di berikutnya mengenai bahwa jemaat itu adalah baitnya, bahwa jemaat itu seperti hubungan suami istri. Tapi mungkin yang saya mau angkat yang di bagian terakhirnya di yang Efesus 6-nya, yang mengenakan semua perlengkapan rohani. Ya, kalau dibilang gereja yang menang, gereja yang dikatakan bahwa menang atas semua kuasa jahat, pasti adalah gereja yang memiliki hal-hal ini, ya, memiliki ya pedang roh. Artinya kan ada kuasa roh di sana yang adalah firman Tuhan. Memiliki iman. Ya. Ada nggak gereja yang seperti yang punya Alkitab tadi tidak memiliki iman kepada Yesus? Lalu kemudian ada juga yang mempunyai kebenaran. Ya kan, apakah ya betul imannya ada, firmannya Tuhan ada, tapi ada nggak kebenaran di sana? Jangan bukan kebenaran yang mereka miliki, tapi interpretasi manusia. Lalu kemudian gereja juga yang punya kerelaan untuk melayani atau kerelaan untuk menginjil ya, yang berkasutkan itu kerelaan untuk menginjil kan. Lalu kemudian ya ujung-ujungnya semua itu ya akhirnya mendapatkan keselamatan ya, ketopang keselamatan ya. Gereja seperti inilah yang bisa Paulus katakan bahwa ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam gereja ini yang
akan menjamin bahwa ini adalah gereja yang Tuhan akan jaga sampai pada akhirnya. Dan mungkin sebenarnya bukan hanya jaga dalam arti pasif, gerejanya hanya bersifat pasif ya, tetapi kalau kita ambil imajiner yang di dalam Efesus 6 ini, ya berarti gereja juga yang melakukan sesuatu. Yang gereja yang adalah seorang prajurit, yang seorang yang diperlengkapi untuk ya melakukan segala pekerjaan baik ya, dengan itu tadi ya punya firman Tuhan, punya kebenaran, punya iman, punya kerelaan untuk menginjil, dan juga punya untuk keselamatan tentunya. Jadi kalau ditanya gereja yang mana, ya silahkan kita semua saling mencari sendiri saja gereja mana yang punya kriteria-kriteria yang seperti ini. Oke, terima kasih. Pendeta Edi, ada tambahan untuk hal itu? Iya, barangkali saya aminkan oleh gereja apa gitu. Jadi tentunya bahwa gereja dalam hal ini yang mengikuti ya, yang bertumbuh di dalam, kemudian dibangun di atas, karena ini tulisan Rasul Paulus di dalam buku Efesus ya. Kemudian gereja yang beriman kepada Kristus, gereja yang dibangun di atas pemahaman yang benar tentang Injil, gereja yang memiliki roh hikmat dan wahyu. Saya kira kita tidak menyebutkan salah satu gereja, tapi yang pasti adalah kalau gereja itu berada di bawah landasan apa yang Rasul Paulus sampaikan, saya percaya bahwa gereja itulah, jadi orang-orang, kumpulan orang-orang itulah yang disebutkan Rasul Paulus bahwa akan menerima kuasa yang sudah dijanjikan oleh Tuhan. Dan saya pernah mendengar juga kalau ada yang mau mencari atau gereja atau apa yang benar gitu, jangan cari gerejanya dulu baru lihat apa yang dipelajari, tapi pelajari dulu yang ada di Alkitab dan baru cari gereja yang atau yang sesuai dengan apa yang Alkitab ajarkan. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir buat semua narasumber, bagaimanakah kita sebagai orang percaya dapat mengenal Kristus dengan benar dan mengalami kuasa Tuhan dalam hidup kita? Karena di dalam pelajaran kita di sini dikatakan kuasa Yesus yang ditinggikan ya, dan bagaimana itu dimulai dengan pengenalan yang benar akan Kristus. Mungkin dari Ellen terlebih dahulu. Oke, mungkin khususnya dari perikop yang kita bahas selama pelajaran ini ya. Jadi di situ kan gimana kita bisa mengenal Kristus dengan benar. Di ayat 17 dibilang Paulus mendoakan agar diberikan kepada kita roh, hikmat, dan wahyu atau pernyataan. Nah, jadi yang pertama aku bisa ambil untuk aku pribadi adalah selalu minta hati yang rendah hati untuk mau mengenal Kristus lebih gitu ya. Dan jangan lupa untuk terus terhubung pada Tuhan dengan doa. Kita tahu kuasa doa besar sekali untuk mengubah kita khususnya. Kemudian dan juga kan katanya mengenal berdasarkan wahyu. Jadi wahyu itu adalah apa yang dibukakan. Dibukakan itu ya so far kita bisa dapat dari firman-Nya. Jadi nggak terlepas dari ini semua ya. Dari doa, belajar firman, dan minta tuntunan Roh Kudus supaya kita bisa mengenal dan mengalami Kristus lebih, mungkin itu. Oke, dari Pendeta Wilson? Ya mungkin bagaimana caranya supaya kita bisa ya itu tadi mengalami kuasa Tuhan, mengenal Kristus. Ya mungkin kita perlu menyadari bahwa adalah Allah yang pertama kali datang untuk menyatakan dirinya kepada kita. Kan? Melalui ya tentu yang pernyataannya yang paling komplit dan paling lengkap adalah Yesus sendiri, yang bagi kita tidak pernah melihat Yesus, kecuali kalau ada yang dapat wangsit atau apa ya, itu terpisah lah. Tetapi Yesus itu kita kenal dari mana? Ya dari Alkitab. Ya, kalau di dalam Yohanes 1 dikatakan bahwa firman itu telah menjelma, ya kan? Dan firman itu adalah bersama-sama dengan Allah. Nah, setelah dia menjelma, dia naik ke surga, akhirnya yang tersisa hanya ya firman dan seperti tadi sudah dibilang oleh Ellen, Roh Kudus. Jadi dari dua inilah kita bisa mengenal, memahami, dan juga mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu dengan firman Tuhan dan juga kuasa Roh Kudus. Cuma dua itu aja. Kalau mau yang lain-lainnya harus begini, harus bagaimana, ya itu mungkin sebenarnya adalah produk-produk turunan. Dalam arti apakah saya harus berpuasa, apakah saya harus menjadi vegetarian, bahkan apakah saya harus ibadah setiap pekannya, apakah saya harus baca Alkitab, itu sebenarnya adalah turunan daripada ya dua hal ini, yaitu firman Tuhan dan kuasa Roh Kudus. Kalau secara
prinsipnya sih seperti itu. Oke, Pendeta Edi silakan. Makanya saya hanya mengaminkan mereka berdua ya, bahwa jadi firman Tuhan, karena memang di sejak awal Rasul Paulus katakan bahwa kamu telah mendengar firman kebenaran. Artinya bahwa memang orang-orang di Efesus ini, jemaat yang ada di Efesus ini sudah mengerti akan Injil keselamatan yang telah disampaikan. Namun memang dia tetap doakan supaya mereka ada pertumbuhan, dan itulah tadi peran Roh Kudus. Dan saya ingat bahwa di ayat hafalan kita ini sangat menekankan tentang dua hal, kebangkitan dan peninggian. Yeah. Jadi karena memang kuasa inilah yang menolong orang-orang Efesus memahami sebenarnya bahwa ketika dia bangkit, kita ada pengharapan kebangkitan. Dan yang kedua tentang peninggian tadi, bahwa jadi ini bukan hanya sekedar bahwa Yesus tinggikan. Sebelumnya pun Yesus memang sudah, kan dia sudah pencipta. Tapi pada saat dia ditinggikan itu artinya bahwa Roh Kudus itu, kan dia naik tadi, Pendeta Bill sampaikan bahwa kita nggak melihat Yesus sekarang. Dan banyak kadang-kadang orang sampaikan gini, mungkin orang dulu lebih baik ya, kan dia bisa lihat Yesus. Tetapi kalau kita lihat konsep yang jelas, pada saat Yesus ditinggikan, Roh Kudus itu dikirimkan. Kan pada saat dia naik ditinggikan, Roh Kudus dikirimkan. Artinya bahwa kalau saya mau bilang bahwa itu lebih powerful, Yesus hadir di dunia ini, dia terbatas, dia nggak bisa ada di satu tempat, kemudian di tempat yang lain. Dia ada, tapi ketika Roh Kudus, dia bisa ada di tempat berbeda. Jadi artinya bahwa sebenarnya kalau mau soal untung dan tidak untung, kita lebih powerful untuk sekarang. Karena itu janjinya. Dan kuasa inilah yang sebenarnya perlu kita ingat. Kuasa di dalam pertumbuhan inilah sebenarnya adalah sesuatu yang Tuhan mau terus-terus sampaikan kepada kita, bahwa kalian miliki itu. Kalian ada kuasa itu. Jadi jangan pernah ragu untuk tetap setia mengandalkan Tuhan, sehingga pengenalan kita akan Tuhan itu memang terus bertumbuh, tapi seiring dengan waktu terlihat dari kehidupan kita yang penuh dengan kuasa. Jadi barangkali itu yang saya bisa tambahkan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pendeta Edi, Pendeta Wilson, dan juga Ellen sudah berdiskusi bersama. Saat ini kita masuk di dalam sesi tanya-jawab bagi teman-teman yang mungkin memiliki pertanyaan mengenai topik pekan ini ataupun secara general surat Efesus. Silahkan tinggalkan pertanyaan kalian di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat, dan kita akan membahasnya di episode-episode selanjutnya. Kami persilahkan. Baik teman-teman sahabat Diskusi Sekolah Sahabat, kita saat ini berada di dalam segmen tanya jawab dan telah bersama dengan kita Pendeta Michael Palar yang akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Nah, pertanyaan yang pertama Pendeta ada seperti ini, dikatakan, Shalom Pendeta, saya belum begitu mengerti ayat dari Efesus 1 ayat 4. Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Memilih untuk apa? Apakah untuk selamat? Baik, terima kasih banyak kepada pemirsa yang sudah bertanya untuk pertanyaan ini, karena memang pertanyaan ini adalah sangat penting. Banyak orang yang terbeban atas pemahaman ini, dan dunia kekristenan terbagi dua. Sebagian orang berpikir bahwa sejak awalnya, sebelum kita ada, Tuhan sudah menentukan sebagian orang untuk selamat dan sebagian orang untuk tidak selamat. Nah, untuk itu pertanyaan ini sangat penting, maka kita akan melihat beberapa ayat yang dikatakan oleh kitab suci untuk kita dapatkan penjelasan yang lebih dalam. Baik, penjelasan tentang memilih kita sebelum dunia dijadikan bisa kita bandingkan juga dengan ayat yang lain di dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-8. Oke, Wahyu. Apa yang dikatakan di sana? Saya bacakan Pendeta Wahyu 13 ayat Wahyu yang 13 ke-8. ayat yang ke-8. Dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Wow. Ini berbicara tentang mereka yang menyembah kepada antikristus. Binatang dalam hal ini. Dalam kitab Wahyu. Antikristus, musuhnya Tuhan. Menarik di sana dikatakan mereka menyembah dia, yaitu penyembah antikristus adalah setiap orang yang namanya tidak tertulis
sejak dunia dijadikan dalam kitab kehidupan anak domba. Jadi menambah lagi pemikiran kepada kita bahwa sebagian orang tadi memang sudah diselamatkan dipilih sejak dunia dijadikan, tapi sebagian orang memang dari awalnya memang tidak tertulis. Artinya mereka sudah ditentukan untuk tidak selamat. Apakah itu pemikiran yang ada bila mana kita menemukan ayat-ayat seperti ini? Untuk itu, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita perlu melihat konteks yang lebih besar. Konteks yang lebih besar adalah, pertama, Yohanes 3 ayat 16. Saudara tentu ingat ya, Yohanes 3 ayat 16 apa? Karena begitu besar Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Bukan berarti Tuhan cinta dunia ya, sekular, duniawi, bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah Tuhan mencintai setiap orang yang ada di dunia ini. Semua orang. Tidak ada yang tidak dicintai oleh Tuhan. Tidak ada yang tidak dikasihi oleh Tuhan. Bahkan kalau kita membaca di dalam buku Matius pasal yang kelima, boleh kita lihat? Matius pasal yang kelima, ayat yang ke-43. Maafkan. Oke, silakan. Matius 5 ayat 43. Iya. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Oke, terus? Ayat 44, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ayat yang 45 ini. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Jadi di sini menguatkan bahwa Allah mengasihi dunia ini. Tuhan mengasihi semua orang. Sampai orang yang baik ataupun orang yang jahat, Tuhan tidak bedakan. Tuhan berikan sinar matahari, Tuhan berikan hujan, dan semua kebutuhan hidup Tuhan curahkan. Jadi Tuhan tidak pilih-pilih kasih di dalam kehidupan manusia. Baik, mari kita lihat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 20. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 20. Iya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Iya. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Baik, ini berbicara tentang keselamatan. Bahwa keselamatan diberikan kepada orang yang ditebus. Orang yang menerima penebusan daripada Tuhan. Jadi mereka ditebus oleh darah Yesus, darah anak domba dengan darah yang mahal. Lebih daripada perak atau emas. Segala harta dunia tidak akan cukup untuk membeli nyawa daripada anak domba, nyawa daripada anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan kemudian dikatakan, untuk menjalankan misi penyelamatan manusia di atas dunia ini, Yesus telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi, dia sudah dipilih sebelum dunia dijadikan. Dengan demikian, sebenarnya Alkitab di sini sedang membahas satu gambaran yang besar. Bahwa ketika Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan sudah melihat ke depan apa yang akan terjadi. Yaitu bahwa dunia ini akan berjalan dengan indah, dengan begitu hebat, tetapi manusia yang ada di dalamnya itu akan jatuh ke dalam dosa. Manusia akan memberontak kepada Tuhan. Mereka akan menjadi penentang kepada Tuhan. Harusnya Tuhan berhenti kalau Tuhan lihat ke depan tentang rencana ini. Dia harusnya berhenti dan batal untuk menciptakan dunia. Melihat, oke, mari kita lihat di dalam buku Yesaya pasal 49.
Oke, Yesaya pasal yang 49 ayat yang 1. 49 ayat pertama. Dengarkanlah aku, hai pulau-pulau. Perhatikanlah, hai bangsa-bangsa yang jauh. Ya. Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku. Lihat, Tuhan sudah memanggil aku sejak dari dalam kandungan. Coba kita baca lagi Yeremia 1 ayat yang kelima. Yeremia 1 ayat Yeremia yang 1 ayat yang kelima. kelima. Sebelum aku membentuk engkau dari rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Oke, jadi lihat di sini ya. Masing-masing kita sebelum kita lahir, Tuhan sudah mengenal kita. Sebelum kita lahir, Tuhan sudah mengenal kita. Tuhan sudah tahu apa yang akan terjadi kepada kita. Dan bila mana dia melihat kita sejarah ke depan, maka dia akan melihat bahwa, wah, ini orang ini akan menjadi penjahat besar ini. Dia akan menjadi penjahat besar. Oh, ini akan menentang aku ini. Hawa, dia akan makan buah itu, buah terlarang. Itu akan mencoreng seluruh alam semesta, seluruh dunia ini. Aku tidak usah ciptakan. Bikin rencana, buat aja dunia yang lain. Apakah begitu? Tidak. Tuhan tidak menghentikan rencana penciptaannya untuk manusia yang cerdas, yang dia ciptakan seperti dia, dengan kemampuan berpikir, bermoral. Tuhan tetap ciptakan. Meskipun ada potensi untuk manusia ini akan jatuh ke dalam dosa. Tetapi untuk itu, melihat potensi bahwa manusia ini akan jatuh ke dalam dosa, maka sejak dunia belum dijadikan, dikatakan tadi di dalam buku Ibrani, dalam buku 1 Petrus pasal yang pertama tadi, bahwa Yesus sudah ditetapkan sebelum dunia dijadikan untuk menjadi juru selamat, untuk darahnya tercurah menebus manusia. Jadi Tuhan sudah tetapkan mereka ini, Yesus sebagai juru selamat. Kemudian setelah Tuhan buat rencana penciptaan dan bahkan rencana penebusan sudah dia siapkan, maka kemudian Tuhan ciptakanlah dunia ini. Dan di dalam proses ketika dunia ini berjalan, dalam kehidupan mulai dari sejak Adam dan Hawa, kemudian jatuh ke dalam dosa, kemudian terus menerus selama kurang lebih 6.000 tahun sejarah manusia berjalan, maka rencana keselamatan sudah disediakan, yaitu untuk Yesus mati di kayu salib. Dan itu terjadi pada sekitar tahun 31 tahun Masehi. Yesus anak Allah mati di kayu salib. Dan disitulah dia menebus dosa-dosa manusia. Tetapi dia tidak tetap mati, dia kemudian bangkit 3 hari kemudian, menunjukkan kemenangan bagi dirinya, kemenangan bagi sorga, dan kemenangan bagi setiap orang yang mau untuk menerima keselamatan dari Yesus. Dengan demikian, ketika kitab Efesus katakan bahwa kita telah dipilih sebelum dunia dijadikan, maka artinya adalah bahwa Tuhan memilih kita untuk diselamatkan. Tuhan sudah sediakan jalan keselamatan itu. Dan bagi orang yang memilih dia juga sebagai Tuhannya, sebagai juru selamatnya, maka orang itu otomatis masuk di dalam jalur keselamatan yang sudah disediakan sejak dunia diciptakan. Jadi itulah yang dimaksudkan. Sementara mereka yang menolak untuk menerima Yesus sebagai juru selamat, maka mereka otomatis menolak untuk nama mereka dicatatkan di dalam buku kehidupan. Jadi ini adalah 2 hal yang sangat penting yang kita perlu perhatikan dari ayat ini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan begitu pengasih dan penyayang. Mengetahui bahwa saya secara pribadi akan dapat
menolak dia, akan dapat untuk memilih untuk tidak mencintai dia, Tuhan tidak berhenti untuk menciptakan kita. Tuhan tetap memberikan peluang bagi kita untuk eksis, untuk ada di dunia ini, untuk ada di alam semesta ini. Kalaupun kita berdosa, kita diampuni, kita diberikan jalan penebusan, sehingga dosa-dosa kita dapat dihapuskan. Dan yang kedua, hal yang penting di sini adalah hak untuk memilih. Bahwa kepada setiap orang Tuhan berikan hak untuk memilih. Mau memilih setia kepada Tuhan, ataukah memilih untuk tidak setia kepada Tuhan. Ataupun tidak untuk memilih untuk tidak menerima Tuhan sebagai Allahnya. Tuhan berikan hak kepada kita. Dan konsekuensinya adalah bila mana kita menolak menjadikan Tuhan sebagai Allah bagi diri kita, maka nama kita tidak akan tercatat di dalam buku kehidupan yang sudah disediakan sejak dunia diciptakan. Tapi kalau kita memilih keselamatan di dalam Yesus, maka kita otomatis masuk ke dalam jalur keselamatan yang Tuhan sudah sediakan sejak dunia dijadikan dan nantinya akan dipulihkan bila mana penebusan ini berpuncak dengan kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya pikir ini adalah satu pemikiran yang sangat penting untuk kita miliki berdasarkan pertanyaan tadi. Oke, terima kasih Pendeta. Ini lengkap banget karena kita bisa melihat urutan dari awalnya bagaimana. Tadi seperti yang Pendeta sudah jelaskan bahwa dalam kemahatauannya Tuhan tetap kasihnya yang di atas ya Pendeta ya. Karena tetap Tuhan memilih untuk menjadikan kita menciptakan dunia ini walaupun dengan resiko-resiko tadi yang Pendeta sudah jelaskan, tetapi sudah ada jalur keselamatan yang disiapkan. Terima kasih Pendeta. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan menjawabnya di episode-episode selanjutnya. Kita kembali ke studio. Untuk menutup diskusi kita minta Pendeta Edi untuk berdoa. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan kami di surga, terima kasih banyak pada saat ini ketika kami sudah berdiskusi akan Sekolah Sahabat. Terima kasih bahwa kuasa Yesus yang ditinggikan bukan hanya menjadi kuasa Tuhan, tetapi itu akan menjadi kuasa kepada kami semua. Ajari kami selalu Tuhan, ketika kami sudah mengenal Tuhan, kami memiliki pertumbuhan rohani dengan bantuan daripada Roh Kudus Tuhan. Kami boleh bertumbuh akan pengenalan kami akan Tuhan. Dan ajari kami setiap hari ya Tuhan, untuk semakin hari semakin dikuatkan. Karena kami percaya selalu bahwa Tuhan memberikan kami kuasa untuk menjadi saluran terang dan berkat sampai Tuhan datang pada kali yang kedua. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih kembali kepada teman-teman yang sudah hadir di studio dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah mengikuti. Biarlah pelajaran kita kitab Efesus mengingatkan kita dan mendorong kita untuk mau mengenal Tuhan dengan benar dan mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.